Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Kurnia, kelas 2A D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Di video kali ini, saya dan teman saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan penetapan harga transfer. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan penetapan harga transfer, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu segmen atau divisi. Segmen dapat diartikan sebagai unit-unit yang berada dalam suatu perusahaan yang diciptakan untuk bisa mewujudkan perusahaan yang terdesentralisasi, atau dapat diartikan sebagai subunit dari suatu perusahaan yang variabel dan tetap. Segmen dapat berupa divisi, departemen lini atau produk, kelompok pelanggan, dan lainnya. Satu cara pembagian divisi adalah berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi. Divisi-divisi dapat juga diciptakan menurut garis geografis. Kehadiran divisi-divisi yang membentang di satu atau beberapa wilayah menciptakan kebutuhan akan evaluasi kinerja yang mampu mempertimbangkan perbedaan lingkungan divisi. Nah, selanjutnya, bagaimana divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi? Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Satu cara pembagian divisi adalah berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi. Divisi juga dapat diciptakan menurut garis geografis. Kehadiran divisi-divisi yang membentang di satu atau beberapa wilayah menciptakan kebutuhan akan evaluasi kinerja yang mampu mempertimbangkan perbedaan lingkungan divisi. Cara ketiga untuk membedakan divisi adalah berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan oleh kepala manajer divisi. Saat perusahaan tumbuh, manajemen puncak biasanya menciptakan berbagai area pertanggungjawaban yang dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban dan menugaskan manajer di bawahnya untuk menangani wilayah tersebut. Pusat pertanggungjawaban merupakan satu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan tertentu. Hasil dari pusat pertanggungjawaban bisa diukur berdasarkan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Pada akhirnya, divisi-divisi sering disebut sebagai contoh pusat investasi. Selain memiliki kendali atas biaya dan kebutuhan penetapan harga, manajer divisi juga memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan investasi, seperti penutupan dan pendirian pabrik, serta keputusan untuk meneruskan atau menghentikan produksi, atau menghentikan suatu lini produk. Oleh karena itu, laba operasi dan beberapa jenis pengembalian atas investasi menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para manajer pusat investasi. Pengorganisasian divisi sebagai pusat pertanggungjawaban menciptakan peluang untuk mengendalikan divisi-divisi melalui penggunaan akuntansi pertanggungjawaban. Pengendalian pusat pendapatan dicapai dengan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari manajer divisi berdasarkan pendapatan dari penjualan. Selanjutnya, bagaimana pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel costing. Pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba rugi. Pengembangan laporan laba rugi segmen untuk setiap pusat laba adalah hal yang penting. Dua metode perhitungan laba yang telah dikembangkan yaitu satu berdasarkan perhitungan biaya variabel dan yang lainnya berdasarkan perhitungan biaya penuh atau absorpsi. Keduanya merupakan metode perhitungan biaya karena berkaitan dengan cara menentukan biaya produk. Perbedaan antara perhitungan biaya variabel dan absorpsi bergantung pada perlakuan terhadap satu biaya tertentu, yaitu overhead tetap. Perhitungan biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya manufaktur variabel dan tetap. Perhitungan biaya variabel yang juga disebut perhitungan biaya langsung hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk.
Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Menurut perhitungan biaya variabel, overhead tetap dari suatu periode dipandang habis pada akhir periode itu dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Akan tetapi, tidak semua biaya variabel merupakan biaya produk langsung. Perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur pada produk. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut metode ini, overhead tetap dibebankan pada produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang diterapkan terlebih dulu dan tidak dibebankan sampai produk tersebut terjual. Dengan kata lain, overhead tetap adalah biaya yang diinvestasi. Nah, sekianlah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Fauzia Oktamanya akan menjelaskan selanjutnya. Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut perhitungan biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan berubah. Jika barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi, maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi. Selisih antara laba menurut perhitungan biaya absorpsi dengan laba menurut perhitungan biaya variabel adalah tarif overhead dikali unit produksi dikurang unit terjual. Selanjutnya, laporan laba rugi segmen yang menggunakan perhitungan biaya variabel. Ada dua kategorinya, yaitu beban tetap langsung dan beban tetap umum. Beban tetap langsung yaitu beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen, disebut juga dengan beban tetap yang dapat dihindari atau beban yang dapat ditelusuri, karena beban ini akan hilang jika segmen ditutup atau dibungkus atau dibuang. Yang kedua, beban tetap umum, yaitu disebabkan oleh dua lebih segmen yang bersamaan. Beban tetap ini muncul bahkan ketika salah satu segmen dihapus. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, ini contoh perhitungan untuk laporan laba rugi segmen dan menggunakan perhitungan biaya variabel. Nah, selanjutnya pengukuran kinerja pusat investasi dengan penggunaan ROI. Yang pertama, pengembalian atas investasi, yaitu satu cara pengaitan laba operasi dengan aktiva yang digunakan adalah dengan menghitung pengembalian atas investasi, yaitu laba yang diperoleh untuk setiap dolar investasi. ROI sama dengan laba operasi dibagi dengan aktiva operasi rata-rata. Aktiva operasi rata-rata ini mencarinya dengan nilai buku bersih awal ditambah dengan nilai buku bersih akhir dibagi 2. Selanjutnya yaitu margin dan perputaran, yaitu ROI sama dengan margin dikali perputaran. ROI laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Yang ketiga, keunggulan ROI. Keunggulannya yaitu yang pertama, untuk fokus pada hubungan antara penjual, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Berikut ini contoh perhitungan margin dan perputaran serta informasi untuk divisinya. Nah, apa sih kelemahan dalam pengukuran ROI ini? Yang pertama, mengakibatkan fokus yang sempit pada probabilitas divisi dengan mengorbankan probabilitas keseluruhan perusahaan. Yang kedua, mendorong manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Selanjutnya, untuk mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan EVA.
Yang pertama, laba residu. Laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Cara mencari laba residu ini sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Yang kedua, keuntungannya adalah mendorong manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Selanjutnya, nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi ini yaitu laba operasi dikurang total biaya dalam modal tahunan. Perhitungannya, EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang persentase biaya modal aktiva dikali total modal yang dipakainya. Bagaimanakah cara perhitungan EVA ini? Yuk selanjutnya. Nah, ini cara untuk mencari EVA. Selanjutnya, penerapan harga transfer. Harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli perusahaan yang sama. Harga yang ditetapkan setiap divisi yaitu yang pertama, harga transfer minimum. Maksudnya yaitu harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar. Yang kedua, harga transfer maksimal, yaitu harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli secara maksimal. Selanjutnya yaitu harga pasar. Harga pasar adalah persaingan yang sempurna untuk produk yang ditransfer. Maka harga pasar akan menjadi harga transfer yang sesuai. Saya Dewi Adinda, BP 1801071045. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba. Yang pertama yaitu laba residu. Laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Laba residu sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Tingkat pengembalian minimum ditentukan perusahaan dan sama dengan hurdle rate yang disebutkan pada bagian ROI. Jika laba residu lebih besar dari 0, divisi memperoleh lebih banyak tingkat pengembalian minimum yang diminta. Jika laba residu kurang dari 0, divisi memperoleh lebih sedikit tingkat pengembalian minimum yang diminta. Akhirnya, laba residu yang sama dengan 0 menunjukkan divisi memperoleh tepat sama dengan tingkat pengembalian minimum yang diminta. Berikutnya, keunggulan laba residu. Penggunaan laba residu mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Lalu, kelemahan laba residu. Masalah lainnya dengan laba residu tidak seperti ROI. Laba residu adalah ukuran absolut dari profitabilitas. Jadi, perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya bisa berbeda. Selanjutnya, nilai tambah ekonomi atau Economy Value Added atau EVA, yaitu laba bersih dikurangi total biaya modal tahunan. Pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan. Sebagai suatu bentuk dari laba residu, EVA adalah suatu bentuk satuan dolar, bukan suatu tingkat persentase pengembalian. Akan tetapi, EVA juga menghasilkan tingkat pengembalian seperti ROI karena menghubungkan penghasilan bersih atau pengembalian dengan modal yang dipakai. Inti EVA adalah penekanan pada laba bersih operasi dan biaya aktual dari modal. Di lain pihak,
Secara khusus, pendapatan residual menggunakan suatu tingkat minimum pengembalian yang diharapkan. Para investor menyukai EVA karena menghubungkan laba dengan jumlah sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Selanjutnya, menghitung EVA. EVA adalah laba bersih atau laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal yang dipakai. Biaya modal yang dipakai adalah persentase aktual dari biaya modal dikali dengan total modal yang dipakai. Persamaan EVA dinyatakan EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai. Selanjutnya, aspek perilaku EVA. Sejumlah perusahaan telah menemukan bahwa EVA membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan penekanan semata-mata pada pendapatan operasi tidaklah mencukupi. Alasan yang mendasarinya adalah EVA mengandalkan biaya modal yang sebenarnya. Di banyak perusahaan, tanggung jawab keputusan investasi terletak pada manajemen perusahaan. Akibatnya, biaya modal diperhitungkan sebagai pengeluaran perusahaan. Jika suatu divisi menumpuk persediaan dan melakukan investasi, biaya pendanaan investasi akan dilaporkan dalam rencana neraca laba rugi perusahaan secara keseluruhan dan tidak diperlihatkan sebagai pengurangan pendapatan operasi divisi. Akibatnya, investasi terlihat seolah-olah bebas biaya bagi divisi dan mereka tentu menginginkan lebih. Selanjutnya, penetapan harga transfer. Harga transfer adalah harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli perusahaan yang sama. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi perusahaan secara keseluruhan. Ketika satu divisi dari suatu perusahaan menjual pada divisi lain, kedua divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan terkena pengaruhnya. Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya, laba kedua divisi tersebut, sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka, dipengaruhi oleh harga transfer. Meskipun harga transfer aktual tidak mempengaruhi perusahaan sebagai satu kesatuan, penetapan harga transfer ternyata mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan perusahaan multinasional melalui pajak badan dan persyaratan hukum lainnya yang ditetapkan negara tempat berbagai divisi beroperasi. Dalam penyusunan sebuah kebijakan penetapan harga transfer, kedua pandangan dari divisi penjual dan divisi pembeli harus dipertimbangkan. Pendekatan biaya peluang mencapai tujuan tersebut dengan mengidentifikasi biaya minimum yang ingin diterima divisi penjual dan biaya maksimum yang ingin dibayar divisi pembeli. Harga-harga minimum dan maksimum tersebut sesuai dengan biaya peluang transfer internal. Harga yang ditetapkan di setiap divisi yaitu harga transfer minimum dan harga transfer maksimum. Transfer internal sebaiknya dilakukan saat biaya peluang atau harga minimum divisi penjual lebih rendah dari biaya peluang atau harga maksimum divisi pembeli. Dari definisinya, pendekatan ini menjamin tidak seorang manajer pun yang dirugikan oleh transfer internal. Beberapa kebijakan penetapan harga transfer digunakan dalam praktik. Kebijakan penetapan harga transfer ini mencakup harga pasar, harga transfer berdasarkan biaya, dan harga transfer yang dinegosiasikan. Selanjutnya, harga pasar. Harga pasar adalah pendekatan terbaik untuk penetapan harga transfer.
karena divisi penjual mampu menjual produknya pada harga pasar. Transfer internal pada harga yang lebih rendah dari harga pasar akan mengakibatkan divisi tersebut merugi. Divisi pembeli yang selalu mampu membeli barang pada harga pasar mungkin juga tidak akan bersedia membayar lebih tinggi dari harga pasar untuk barang yang ditransfer secara internal. Harga pasar luar kerap tidak tersedia. Hal tersebut bisa terjadi karena produk yang akan ditransfer menggunakan desain hak paten yang dimiliki perusahaan induk. Dalam hal ini, perusahaan bisa menggunakan pendekatan penetapan harga transfer berdasarkan biaya, yaitu harga transfer yang dinegosiasikan. Akhirnya, manajemen tingkat atas bisa mengizinkan manajer divisi pembeli dan penjual untuk menegosiasikan harga transfer. Secara khusus, pendekatan ini berguna saat kondisi pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi di dalam perusahaan untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Dalam hal ini, biaya yang dihemat bisa dibagi di antara dua divisi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.